Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa di dalam kasih Kristus. Pagi ini kami bersyukur kalau kita boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus pada pagi ini. Sebentar kita akan mulai ibadah kita angkat satu pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada. Oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh sehat pagi ini. Kita angkat satu pujian oleh karena Wow.
Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan berkat yang luar biasa buat hati kami. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari, melihat Engkau yang begitu luar biasa. Dan bukakan hati kami Tuhan untuk dapat melihat Engkau. Dari hati ke hati kami memandangkan kuasa Engkau. Dari pujian, dari firman Tuhan, dari semua Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Menengadah tangan ke atas, membungkukkan badan di hadapan Engkau Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang besar, yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Biarlah ibadah itu menjadi berkat buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita sambung lagi dengan pujian. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Amin saudara. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, takkan mati. Yuk, kita sambung lagi dengan nyanyi hidup, hidup, hidup selamanya ya. Hidup, hidup, hidup Selamanya. Yesus hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesus hidup. Haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesus hidup. Haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesus hidup. hidup, Hidup selamanya. Tuhan Yesus hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesus hidup. Haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesus hidup. oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesus hidup. Haleluya. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesus hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesus hidup. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih jika hari ini Engkau telah mempertemukan hati kami dalam ibadah Paskah Tuhan. Terima kasih atas berkat yang Kau berikan jika hari ini Tuhan kami merayakan Paskah di mana Engkau telah bangkit dari kematian dan sekaligus mematikan segala jenis kematian. Sebab itu Tuhan, biarlah hari ini Tuhan kami percaya bahwa kuasa Engkau sangat luar biasa dan bekerja luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya. Kira-kira sebetulnya kebangkitan Kristus itu untuk apa sih? Sampai sejauh mana sih kebangkitan Kristus itu? Selama ini mungkin kita berpikir bahwa Yesus itu lahir, mati, dan bangkit seperti biasa. Tapi perhatikan baik-baik Bapak Saudara sekalian. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara sekalian berpikir
berapa pentingnya sih kalau Yesus itu mati buat kita, dan berapa pentingnya juga Yesus itu bangkit. Dan apa kepentingan Yesus jika dia bangkit buat kita? Bapak Ibu sekalian, ada alasan-alasan mengapa kebangkitan Kristus itu penting. Yang pertama adalah kebangkitan Kristus memperlihatkan kuasa Allah yang luar biasa dan sangat dahsyat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mau masuk dalam kalimat selanjutnya tentang kebangkitan memperlihatkan kuasa Allah. Nah, Bapak Saudara sekalian, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah kita percaya ada kebangkitan Kristus? Ketika saudara sama saya percaya, berarti kita bisa melihat kuasa Tuhan. Nah, kuasa Tuhan itu berupa apa? Karena Dia yang memberikan hidup dan mati seseorang. Tapi yang bikin dahsyat apa, saudara sekalian? Jadi Allah yang menjelma menjadi manusia, lahir, mati, dan bangkit. Untuk apa? Sebagaimana kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, dosa selalu dikejar oleh Allah. Karena Allah itu benci dosa. Oleh sebab itu, Allah mengaruniakan anak yang tunggal. Dan ternyata di anak yang tunggal pun ada dosa. Karena dia sebagai anak sekaligus manusia. Jadi Allah selalu mengejar. Dan finalnya apa, Bapak Ibu sekalian? Pada saat kita lihat film kemarin tentang bagaimana Yesus memilih antara anggur ini diterima, cawan ini diterima, atau biarlah kehendak dirinya dia atau kehendak Tuhan yang jadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena Allah itu benci dosa, maka Allah itu mengejar kepada manusia tidak mungkin pada anaknya dan memberikan perumpamaan yang jelas di mana dia harus menjadi korban buat kita. Nah, pada saat manusia menghakimi Yesus telah mati dan bangkit. Itu yang dahsyat, Bapak sekalian. Jadi, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian memahami kebangkitan ini sebagai berkat buat hidup kita, berarti Allah mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus. Dia mau lahir di tempat yang paling hina, dia mau hidup pun menderita, dan bahkan tanpa salah dia harus menebus dosa. Dia mati untuk kita semua. Nah, supaya apa? Dosa itu dilunasi. Dan akhirnya dia karena Tuhan bangkit. Itulah yang saya katakan dahsyat. Dalam kehidupan kita, Bapak sekalian, pernah nggak kita takut mati? Pasti kan. Tapi ketika kita mati, kita ngapain? Udah tahu apa kan? Nah, inilah dahsyatnya kebangkitan Yesus. Dia bisa mati dan bangkit. Artinya, kehidupan itu milik Tuhan. Karena dia memberikan contoh kepada anak yang tunggal hidup seperti itu. Untuk siapa? Untuk kita. Dan yang kedua, kebangkitan Yesus menjadi ciri dasar iman kita. Maksudnya apa? Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian di dunia ini. Semua yang hebat pasti mati. Mao Zedong, seorang pemimpin di Cina, dia mati. Saking cintanya bangsanya, dibuatlah mausoleum, diawetkan. Supaya apa? Supaya seolah-olah hidup. Coba Bapak Ibu perhatikan. Manusia yang mati saja dibuat hidup. Ini iman kita mengatakan Yesus Kristus telah mati dan bangkit. Kalau Yesus memang ada kuburnya, tunjukkan di mana kuburnya. Dan kalau Yesus mati, betul mati, tapi dikuburnya di mana? Sebab dia hidup, ada hari esok. Kali ini Bapak Ibu sekalian, Yesus sebagai imam besar agung kita, dia telah mati, tapi dia hidup. Artinya dia sudah mengalahkan kuasa maut. Bukankah kuasa maut ini ditakuti oleh manusia di dunia ini? Kalau kita tanya, siapa yang mau berani mati?
pasti angkat tangan semua. Karena malu. Karena tahu mati itu pasti. Tapi siapa yang mati duluan? Tidak ada kan? Nah, Bapak Saudara sekalian, Yesus bangkit dari kuburnya, membuktikan dia hidup. Artinya apa? Kedahsyatannya bahwa ciri iman Kristen yang jelas adalah di mana nabi atau imam besar agung kita yang kita sembah bukan mati tapi hidup. Kalau kita mengerti bahwa ini konsep yang jelas bahwa dia hidup, pertanyaannya, kenapa kita takut? Kenapa kita bimbang? Kalau kita boleh nyanyi, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau kita tidak takut mati, berarti kita takut hidup. Bukan itu maksudnya, Bapak Saudara sekalian. Artinya, Bapak Saudara sekalian, dengan Yesus bangkit, keluar dari kuburnya, mengalahkan maut, mengalahkan segala kematian, mengalahkan segala hal-hal yang membuat kita tidak bisa hidup. Itulah konsep yang jelas kepada iman kita. Nah, Bapak Saudara sekalian, pertanyaannya sekarang yang paling jelas adalah bagaimana kalau Yesus tidak bangkit? Kita akan buka di dalam 1 Korintus 15. Ini menjelaskan bagaimana Rasul Paulus menjelaskan bagaimana pemberitaan tentang salibnya itu. Kalau memang dia tidak bangkit, bagaimana? Nah, itu ditulis juga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang 14 sampai ayat ke-19 saya bacakan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andaikan benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 17. Dan jika Kristus dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dan 18. Demikianlah juga binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang paling malang dari segala manusia. Bapak Saudara sekalian, jika Kristus tidak bangkit, minimal saya temukan 6 titik kebodohan kita, 6 titik masalah hidup kita. Yang pertama adalah Paulus menjadi sia-sia dalam penginjilannya atau dalam khotbahnya. Dalam ayat 14 mengatakan demikian. Tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Artinya maka sia-sialah apa yang selama ini dikabarkan oleh Paulus kepada beberapa jemaatnya, kepada Paulus kepada beberapa orang yang mengikuti dia, Bapak Saudara sekalian. Nah, sama dalam kehidupan kita. Sia-sia hidup kita kalau memang Kristus tidak dibangkitkan. Untuk apa kita hidup di sini? Hanya sekedar buat kemampuan kita. Sia-sia, Bapak Saudara sekalian. Karena kenapa? Pemberitaan itu kosong. Gak ada isinya. Pemberitaan itu hoax. Tidak ada kebenarannya. Perhatikan baik-baik saudara sekalian. Maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Artinya Bapak sekalian, kita mendapat poin yang kedua. Iman kita menjadi sia-sia. Untuk apa kita beriman kepada Kristus? Untuk apa kita percaya sama Kristus? Oh, Kristusnya mati. Kalau Kristus mati, kita pun mati gak? Maksudnya tidak ada perkembangan hidup. Tidak ada kehidupan lagi. Itu yang mesti kita pikirkan Bapak Saudara sekalian. Jadi mari, hari ini adalah Paskah yang keberapa? Saya nggak tahu. Buat saudara atau buat saya. Coba perhatikan baik-baik Bapak Saudara sekalian. Berapa kali firman ini memberikan kabar sama kita seperti itu. Kalau kita sering getol memberitakan kabar Injil kepada banyak orang tentang kebenaran Kristus mati di kayu salib. Kalau makin orang tidak percaya, makin orang tidak percaya. Hari ini jelas
virus corona ini memusnahkan semua kepercayaan kita kan? Memusnahkan iman kita. Pertanyaannya, kalau Yesus tidak bangkit, apakah saudara masih percaya dengan situasi dan kondisi seperti ini? Apakah saudara masih percaya bahwa Kristus itu mati dan bangkit buat kita? Artinya apa? Saudara percaya nggak selama ini berita-berita pemberitaan dari Alkitab, pemberitaan dari beberapa penginjil, pemberitaan dari pendeta, pemberitaan dari hamba Tuhan, memberitakan kepada kita bahwa Kristus mati di kayu salib dan bangkit. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, buat apa kita percaya sama Kristus? Nah, kalau buat apa kita percaya sama Kristus, berarti buat apa kita percaya sama Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, yang memberikan pengertian yang jelas. Dosa, upah dosa adalah maut. Nah, itu jelas kan Bapak sekalian. Nah, itulah mari kita mengerti bahwa 2 poin pertama ini memberi pengertian kepada kita bahwa sia-sia pemberitaan firman dan iman kita. Dan yang ketiga adalah berarti kita berkesimpulan kalau memang Yesus itu tidak bangkit, karena Paulus sendiri tidak melihat bagaimana Yesus mati kan, bukan pada zamannya. Dia hanya memberitakan kabar Yesus setelah mati. Berarti Paulus apa? Seorang pendusta. Di ayat 15 kita baca. Lebih daripada itu kami ternyata berdosa terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus padahal tidak membangkitkannya. Kalau andaikan benar maka orang mati pun tidak bisa dibangkitkan. Berarti Bapak Saudara sekalian, kalau memang Kristus tidak bangkit berarti orang mati pun tidak bisa dibangkitkan. Lazarus pun tidak bisa dibangkitkan. Itu yang mesti kita pikir lebih jauh. Siapa yang memberi kesembuhan dalam hidup kita? Siapa yang memberikan perubahan dalam hidup kita? Siapa yang memberikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita? Dialah Kristus. Dialah yang menyelamatkan hidup kita. Karena Allah Bapa di surga melihat sangat benci dosa. Terus menyecer dosa. Hanya Kristuslah yang 100% manusia, 100% Allah bisa dikenakan sebagai korban. Dan kita melihat film yang begitu luar biasa kemarin. Film itu menggambarkan suatu hal yang luar biasa penggambarannya, Bapak Saudara. Bagaimana dia menderita. Dan penderitaan itu, maaf, kalau kita lihat sekarang di zaman modern itu penderitaan paling besar. Karena dia kasih contoh. Penderitaan pada waktu dia lahir saja. Mana ada lahir yang di kandang Bethlehem. Di kandang yang hina sebuah biasa. Coba perhatikan baik-baik Bapak Saudara. Jadi artinya Allah tuh tahu mempersiapkan penderitaan, mempersiapkan jalan keluar dari sesuatu yang manusia tidak bisa, tapi dia bisa buat. Itulah ya Bapak sekalian. Dan yang paling jahat, poin keempat, kita hidup dalam dosa. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, lihat kata-katanya atau frasenya, lihat frasenya, maka sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Itulah yang Bapak Saudara mesti perhatikan dan sama-sama kita renungkan siang dan malam perkataan ini. Sia-sia, tidak ada pemberitaan tentang kebenaran, tidak ada pemberitaan tentang jalan hidup yang benar, tidak ada pemberitaan yang sungguh-sungguh memberi jalan keluar. Akulah kebangkitan dan hidup. Bapak Saudara sekalian, itulah dia pegang kematian, dia pegang kehidupan. Makanya ada hari esok. Karena kenapa? Dia bangkit. Sebab dia hidup. Ini maaf lagu tapi menjadi rema buat kita hari ini. Itu yang kita mesti perhatikan baik-baik Bapak sekalian. Supaya kita mengerti kenapa Yesus bangkit. Kalau tidak bangkit, itulah penyebabnya. Dan ayat yang kelima alasannya pertama. Yang kelima, poinnya kelima. Orang-orang percaya pasti binasa Bapak sekalian. Maksud binasa di sini gimana? Coba kita baca di dalam ayatnya. Demikian juga binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Orang yang mati buat Kristus tuh artinya percuma kematiannya. Orang yang jadi martir seperti kita yang memberitakan kabar Injil buat apa? Atau kita Injil kita jual supaya untuk keuntungan pribadi kita buat apa Bapak Saudara sekalian? Kalau zaman sekarang saya hamba Tuhan, saya mau jual firman. Untuk apa sekarang? Firman
yang nggak begitu mahal harganya. Saya jual. Kalau kemarin-kemarin saya jual, bisa dapat kekayaan apa semua. Sekarang gereja kosong. Siapa yang kita jual? Yaitu bukan kita jual, pemberitaan kebenaran Yesus telah bangkit. Itulah yang menyebabkan saya percaya bahwa Kristus berada dalam kehidupan saya. Itulah yang menyebabkan saya hidup. Kalau memang saya stres, saya nyanyi lagunya sebab dia hidup, ada hari esok. Kesusahan hari ini adalah kesusahan hari ini. Hari esok punya kesusahan. Karena kenapa? Dia pegang hari ini dan hari esok. Itulah Bapak sekalian. Kalau kita percaya dengan luar biasa, kita tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Dalam istilah saya, orang percaya itu matinya berapa kali Bapak Saudara? Sekali. Hidupnya 2 kali. Kalau orang yang tidak percaya, hidupnya sekali, matinya 2 kali. Artinya apa Bapak Saudara sekalian? Dia menyediakan tempat buat kita apabila setelah kematian ada yang kekal. Mengumpulkan kehidupan bukan dengan Tuhan yang berbeda, yaitu Mamon dan Tuhan. Kita punya Tuhan yang kita sembah karena dia hidup. Mesti kita percayai. Itu yang penting Bapak Saudara sekalian. Sehingga kita hidup jelas. Kita orang percaya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Jika gitu, apa yang kita takutkan? Bukan saya menantang kehidupan. Apa yang kita takutkan dengan kondisi seperti ini? Apa yang kita takutkan dengan kondisi seperti ini? Bukan bukan ke situasi ini. Sudah berulang-ulang terjadinya. Dan pertanyaannya buat kita sama-sama. Sekarang kita mau berimajinasi. Kalau corona ini sudah berakhir, kira-kira hidup saudara masih percaya sama Tuhan nggak? Kalau ekonomi makin baik apa semua, sekarang makin baik, makin percaya Tuhan tidak? Bukan berarti saya minta Tuhan supaya kacaukan situasi ini, supaya saudara dengan saya percaya bahwa Yesus itu mati di kayu salib dan bangkit. Dia punya hari esok. Itulah sifat manusia, karena berkanjang dalam dosa, kebinasaan itu akan terjadi. Bukankah kita manusia tidak pernah kapok? Bukankah kita manusia tidak pernah jerak? Kalau sudah situasi baik lagi, pasti kayak kisen tomat. Ya. Hari Senin sampai Jumat kumat, hari Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat. Itulah manusia Bapak Saudara sekalian. Sebab itu kreasi daripada Tuhan sangat luar biasa. Dia mengejar dosa manusia, karena upah dosa itu memang pasti maut. Karena maut itu dipegang sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebab itu dia datang ke dunia ini melalui seorang bayi mungil yang lahir di Bethlehem dan memberikan hal yang begitu luar biasa buat kita. Nah, mari kita diingatkan Bapak sekalian. Dia pegang hari ini, hari esok. Dia pegang segala kematian menjadi kehidupan. Apa garansi yang kita bikin kita takut? Apa garansi yang membuat kita berpikir ulang tentang hidup percaya sama Yesus yang telah bangkit itu? Yang terakhir, ayat yang paling sangat saya takuti Bapak sekalian, sekaligus sangat ironis, artinya hina banget. Perhatikan ayatnya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya jelas yang paling bego, yang paling bodoh, yang paling pandir. Udah bego pandir, artinya sudah bodoh, tidak melihat hasilnya. Apa yang dipikirkan kalau memang Kristus mati? Dan saya lihat terjemahannya itu, yang arti malang itu apa? Pemberitaan tentang kebenaran itu tidak ada artinya. Pemberitaan kebenaran itu tidak berlangsung, tidak masuk dalam hati kita masing-masing, dan orang semua tidak percaya, Bapak Saudara. Kalau sudah dengan saya tidak percaya, untuk apa Yesus mati di kayu salib? Untuk apa Yesus lahir, mati di kayu salib dan dia bangkit? Itu yang sekaligus pertanyaan terakhir buat kita sama-sama. Coba Bapak Saudara pikir dengan jelas. Kalau seandainya Yesus ini tidak ada, bagaimana hidup kita sama saya? Kalau Yesus itu tidak lahir di dunia ini, seolah tidak ada. Pernah nggak Bapak Saudara berpikir? Kekristenan mengatakan dosa itu makin melekat, orang makin jahat, terus kemudian tidak ada keadilan tanpa Tuhan
di situ karena tidak ada juru selamat. Siapa yang mau jadi juru selamat hari ini, Bapak Saudara sekalian? Dengan kondisi virus corona ini, siapa yang mau jadi juru selamat? Pemerintah, para pemimpin, orang-orang hebat, saintis, ilmuwan, semua bekerja keras untuk menemukan antivirus ini. Dan saya tidak tahu virus ini berkembang seperti apa dan teknologi biologi. Apakah ini senjata biologi atau apa? Saya tidak berani berkomentar. Tapi yang jelas Bapak sekalian, saya tidak mau menghubungkan situasi ini, tapi sedikit mau menyinggung. Jikalau kita memberitakan kabar Injil tentang kebenaran bahwa dia sebab dia hidup, ada hari esok karena dia bangkit. Kalau memang itu memang tidak bangkit, coba Bapak Ibu perhatikan. Untuk apa kita percaya dengan Tuhan Yesus? Untuk apa kita percaya dengan apa yang dia katakan? Jangan kamu khawatir tentang apa yang kau minum pakai. Bukankah hidup itu lebih penting? Artinya apa? Bukankah kehidupan itu milik Tuhan? Dia lebih penting dan memberikan kabar sama kita bahwa itu hidup lebih penting. Artinya apa? Kalau engkau takut mati, kematian itu mati dan hidup di tangan dia yang punya kehidupan. Tapi pertanyaannya, pada saat engkau mati, apa yang terjadi? Tidak bisa tahu kemana kan? Sedikit agak menyimpang Bapak Saudara sekalian. Manusia sekarang hebat supaya bisa abadi hidupnya. Mereka buka lagi di planet Mars, katanya ada kehidupan. Ya, saya nggak berani, saya bukan ilmuwan, tapi yang jelas Bapak Saudara sekalian, kita mau berpikir tentang eternal life atau hidup yang abadi. Seabadi apa kita? Memang secara teknologi orang yang muda bisa, yang tua bisa muda lagi. Ada transparansi organ-organ semua. Tapi apakah itu menuju suatu keabadian, Bapak Saudara? Beberapa ribu tahun yang lalu, ketika dia mati di kayu salib, sudah memberitahukan bahwa kuasa dosa telah dipatahkan dan kuasa maut sudah dibinasakan. Dia punya kuasa yang besar. Jikalau kita mati, berarti kita punya kehidupan baru. Bukan kita mau berani mati, tapi Bapak Saudara sekalian, itulah yang memberikan kehidupan sama kita. Dalam bahasa saya, sudahkah saudara dengan saya mau berdamai dengan diri kita, dengan ketakutan kita, dengan segala kegentaran kita? Itulah pesan yang saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara buat hari ini. Jadi arti Paskah sesungguhnya artinya apa, Bapak Saudara? Seandainya dia tidak mati dan bangkit, itu pertanyaan dan sekaligus masalah hidup kita. Pertanyaan selanjutnya, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan dia bangkit, pertanyaan selanjutnya, apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Bukan berarti saya menantang kehidupan. Sekali lagi, apa yang kita takutkan? Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan pengertian bagaimana Engkau hidup. Dan apabila Engkau tidak hidup di dunia ini dan tidak bangkit, itu problem buat kami. Sebab itu Tuhan, kami butuh juru selamat. Kami butuh orang yang luar biasa, yaitu Engkau menjelma menjadi manusia. Mau mati yang begitu hina dan hidup luar biasa. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, kuasa kebangkitan itu membangkitkan segala kematian dan mematikan segala hal-hal yang membuat kami mati. Biarlah Tuhan kami percaya bahwa kematian Engkau mematikan segala kematian dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita tutup ibadah ini. Kita akan sama-sama membuka hati. Kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Oh Tuhanku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri Bapa ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat
Tuhan adakan syukur bagiku. Mari sama-sama kita angkat tangan sama-sama. Saudara sekalian, kekasih kami yang di dalam Tuhan, diberkatilah ketika engkau meninggalkan kebaktian dari hati kita di tempat ini sampai minggu depan. Diberkatilah buah kandungan engkau. Amin. Diberkatilah ladang engkau. Amin. Diberkatilah bakul nasi engkau. Amin. Dan diberkatilah kesabaran engkau Amin. saat menghadapi hal-hal seperti ini. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.